Hai Sunan lovers, this is it, the simple steps booking room at the Sunan Hotel Solo. Buka program browser di online maupun on mobile. Ketik thesunanhotelsolo.com. Cari booking room form yang ada di web. Input data rencana pemesanan mulai dari arrival date, departure date, number of room, dan number of guests. Kalau sudah, klik book now. Choose room type sesuai selera. Lalu klik book this room. Next, input data diri. Jika sudah memiliki account, isikan email dan password. And then, klik login. Jika belum punya, create your account please. Last, get your instant confirmation. Selesai. Mudah, cepat, dan murah. Enjoy your stay at the Sunan Hotel Solo. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara berikutnya kita akan undang untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Direktur Bisnis dan Konten Solopos Media Group kepada Bapak Suwarmin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Bu Siti Atikoh. Saya jarang menyebutnya Bu, jadi agak ini ya. Biasanya saya ngaturi Mbak Ati gitu ya. Juga yang saya hormati Mbak Selvi. Juga yang saya hormati Bu Yulia sudah ke Parangrawuh di Sunan memenuhi undangan kawan-kawan Radio Solo Pos. Yang saya hormati Mbak Retno, sahabat saya, GM Sunan Hotel yang legend. Ya. Yang saya hormati sahabat saya, kolega saya Bu Anissa Nurul Aini. Yang saya hormati Bu Febri, ini aktivis perempuan yang luar biasa juga di Kota Solo. Yang saya hormati ibu-ibu semua, para pegiat perempuan, aktivis perempuan. Sore ini mewakili Solo Pos, saya mengucapkan matur nuwun, terima kasih atas kerawuan panjenengan semua, ibu-ibu semua di acara yang sangat luar biasa ini. Dan kami berharap sepenggal kegiatan ini akan memberikan warna bahwa semangat Kartini masih kita jaga, kita pelihara. Saya dihitung dari kelahiran Raden Ajeng Kartini ini sudah 143 tahun yang lalu ya.
tahun 1879. Saya mohon izin untuk menarik satu catatan khusus tentang Raden Ajeng Kartini karena saya kebetulan cukup mengamati tokoh kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini, karena sesuatu hal yang istimewa. Jadi lebih tepat sebenarnya beliau itu disebut Raden Ayu Kartini, dan beliau karena privilege-nya seorang priayi menikmati pembelajaran Belanda ILS pada waktu itu sampai umur 12. Tapi karena beliau cerdas sampai dengan umur 12 dan menikmati pembelajaran ILS, beliau bisa sanggup berbahasa Belanda dengan baik. Kalau teman-teman ingat saudaranya yang lebih sepuh, Kartono Sosronegoro itu juga seorang ahli bahasa. Ya, wartawan perang pertama Indonesia. Jadi memang ini sekeluarga itu pinter-pinter semua. Umur 12 beliau itu dipingit. Kalau Piyayi Jawa umur 12 pada waktu itu dipingit gitu ya. Dan teman-teman bapak-bapaknya enggak ada ya. Ibu-ibu yang saya hormati ya. Jadi beliau umur 12 dan bisa bahasa Belanda, ternyata itu cukup untuk membuat beliau berkembang luar biasa. Caranya apa? Korespondensi. Ya, korespondensi sekarang sudah mati ya Mbak Retno ya, karena ada WA, media sosial. Karena anak-anak sekarang nggak kenal korespondensi, kesuwen gitu ya. Lah mbok wis di WA bar gitu ya. Kalau zaman dulu ya, orang-orang itu korespondensi, jadi Bu Raden Ajeng Kartini yang namanya Harum itu gitu ya. Itu zaman dulu sering dia berkirim surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, salah satunya Ries Abendanon, Rosa Abendanon, Merger Switch ya. Itu kemudian dia dikirimi buku-buku Belanda, buku-buku Eropa, novel-novel, dan tokoh kita itu seorang pembaca yang kuat. Dia membaca apa saja. Kaliber-kalibernya novel berat ya, karangan Van Eyden itu dia baca. Kalau teman-teman ibu-ibu membaca novel-novel lama, pengarang-pengarang klasik, Van Eyden itu berat, tapi beliau juga baca. Kemudian Augusta de Witt nek zaman saiki ya dibandingke ya Terelie lah ngono-ngono kuwi. Itu dia bisa cepat membaca. Ya buku-buku kelasnya Pramudia Anantatur zaman sekarang, kalau zaman dulu Van Eyden itu dia juga lahap. Jadi artinya dia pembaca kuat. Iya, ini saya memang agak mengamati tokoh ini karena menurut saya ini fenomenal gitu ya. Dan ketika semangat itu dia ingin zaman itu ya, ketika orang masih berpikir penjajahan dan sebagainya, dia sudah berpikir ini masyarakatku kaum Jawa ini harus pinter biar setara sama wanita-wanita di Eropa begitu. Biar punya pilihan, biar masa depannya beragam, kira-kira begitu. Dan hasilnya pada zaman itu tahun 1900-an kemudian muncul, ketika beliau sudah wafat, baru muncul Kartini School, gitu. Bahasa Belandanya gimana itu ya? Kartini School di beberapa kota didirikan oleh sahabat-sahabatnya, luar biasa. Jadi maksud saya kita sudah 143 tahun dan Solo Pos FM menghidupkan semangat ini. Saya kira yang hadir di sini adalah para tokoh-tokoh juga, Mbak Ati Ganjar, Mbak Selvi Gibran, Bu Yuli. Bu Yulia ini saya kira orang-orang yang sangat tepat untuk berbagi kepada kita, karena di balik suami-suami yang hebat itu pasti ada wanita-wanita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para pembicara kita. Karena dalam spektrum bermasyarakat tidak mungkin seorang pria hebat sendirian tanpa penyeimbang di rumahnya. Itu sudah rumus, ya, sudah rumus karena perempuanlah yang mengawal, menjaga, meredam dan sebagainya, mempertajam kalau misalnya lagi jatuh dan sebagainya. Ini beliau-beliau adalah sosok yang luar biasa. Kami berharap yang dimunculkan oleh Radio Solo Pos ini yaitu tadi memberi warna pada emansipasi, ya. Dan tahun lalu juga sudah diadakan, tahun ini diadakan
kita berharap tahun depan lebih wah lagi ya Mbak Intan ya, sebagai bagian dari memudahkan kembali semangat emansipasi. Demikian kami dari Solo Pos Media Group, mohon maaf kalau gelaran ini kurang sesuai dengan harapan ibu-ibu semua. Kami berharap kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warmin. Untuk sambutan berikutnya kami undang General Manager dari The Sunan Hotel Solo kepada Ibu Retno Wulandari. Kami persilahkan. Matur nuwun Mbak MC yang Kartini hari ini. Kartini milenial ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Atikoh Kanjar Pranowo, Ibu Selvi Ananda, kemudian Ibu Yulia, Mas Warmin, Direktur Konten Solo Pos, perempuan-perempuan hebat Kota Solo yang pada sore hari ini berkesempatan hadir, Ibu Febri, IMA Ladies, saya lihat tadi Indonesia Marketing Association teman-teman hadir di sini, Mbak Intan dan juga rekan-rekan media yang sore hari ini berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Sugeng rawuh di The Sunan Hotel Solo. Terima kasih untuk kebersamaan sore hari ini, tentu saja dengan kolaborasi dengan sahabat kami Solo Pos Media Group. Dan sore hari ini tadi sebenarnya saya juga mau sedikit cerita tentang Kartini, tapi Mas Warmin sudah mengupas tuntas dan mengibarkan ingatan kita tentang seorang tokoh perempuan yang pemikiran, gagasannya itu masih relevan sampai dengan hari ini. Rasanya kita sepakat bahwa perjuangan Kartini adalah perjuangan tentang sebuah gagasan, sangat visioner di usia yang masih muda, dengan hobinya yang menulis dan bacaan referensinya yang kuat, dia mengubah pandangan begitu banyak orang dan mengukir sejarah. Rasanya pada hari ini saya tadi bertemu dengan Bu Selvi dan juga Bu Atikoh dan Bu Yulia di ruang transit, seperti bangga melihat perempuan-perempuan dengan kiprahnya pada hari ini. Ibu Atikoh dengan karirnya yang begitu luar biasa, ya pernah menjadi seorang jurnalis, mungkin nanti yang akan dikupas oleh Mbak Intan. Pernah menjadi jurnalis, kemudian ternyata pernah menjadi PNS juga ya Bu ya. Kemudian juga menjadi seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, mendampingi seorang tokoh besar dan juga tentu saja Mbak Selvi dengan berkarir juga, pernah berkarir di media juga, kemudian di perbankan ya Mbak Selvi ya, dan kemudian beliau juga mendampingi seorang tokoh yang luar biasa, seorang pemimpin muda. Nah, mudah-mudahan di dalam 1 jam ke depan ini banyak hal kita bisa kupas, banyak hal yang bisa menginspirasi, dan banyak hal yang bisa kita saling untuk bisa belajar dan kembali mengingat ulang pemikiran dan gagasan seorang Kartini. Melalui ruangan ini mudah-mudahan semangat Kartini ini bisa kita kobarkan setiap saat dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perempuan Indonesia, dan tentu relevan dengan judul yang hari ini diambil oleh Solo Pos, Perempuan Kuat Negara Hebat. Saya tidak akan berbancang-bancang, pasti sudah kepingin penasaran untuk bisa mendengarkan ketiga narasumber. Monggo silahkan, akhir kata terima kasih untuk kerawuhannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati talkshow hari ini. Monggo, Mbak. Terima kasih Bu Retno. Baik hadirin dan tamu undangan, kita untuk acara berikutnya nanti akan langsung ke talk show sore hari ini. Tapi sebelum talk show kita mulai, kami juga ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah berkenan untuk support jalannya acara talk show sore hari ini. Terima kasih kepada The Sunan Hotel Solo, Universitas Terbuka Surakarta, Bank Jateng, Semen Gresik,
Komik Herbal, Artugo, Danar Hadi, Intrafood, Wardah, Alfamart, Kopi Kapal Api, Logan Food, Fitbar, Prodia, Alfat, dan BNI Cabang Selamat Riyadi. Baik, jalannya talk show kita sore hari ini akan dipandu oleh Station Manager Solo Pos FM yang beliau juga aktif sekali di beberapa kegiatan ya. Beliau pernah juga dulu jadi Public Relation Manager di Solo Pos Media Group. Kemudian aktif dalam aktivitas kemasyarakatan sebagai Ketua TPPKK Kelurahan Karangasem. Dan iya, ternyata ya, selain berkarir di kantor ya, ternyata kiprah beliau di luar kantor juga sangat aktif. Dan beliau juga sebagai Ketua Departemen Humas Ormas Salimah Surakarta. Dan masih banyak lagi aktivitas dari Mbak Intan, tapi langsung aja kita persilahkan Mbak Intan Nurlaili untuk memandu jalannya talk show di kesempatan sore hari ini selaku moderator. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Intan. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Ika, membuat saya jadi tersipu-sipu. Baik, sebelumnya saya langsung saja panggil ke depan ketiga narasumber yang luar biasa pada sore hari ini untuk bergabung bersama saya di stage. Ada Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo sebagai Ketua PKK Jawa Tengah. Monggo silahkan. Kemudian kepada Mbak Selvi Ananda, Ketua PKK Kota Solo, dan yang ketiga kepada Dr. Andes Yulia Budiwati, Ibu Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Kami persilakan. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada ketiga pembicara luar biasa kita. Sore hari ini sangat luar biasa sekali karena kita ada di forum yang membanggakan kita semua, meskipun tidak di tanggal 21 April ya, kita masih aura Kartini masih sangat terasa dengan peserta yang hadir di sini menggunakan kebaya, masih terbangun auranya di sini. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya untuk mengajak ibu-ibu terlebih dahulu untuk memeriahkan suasana ini biar enggak monoton begitu ya. Untuk berdiri dulu, monggo peserta kita persilahkan untuk berdiri. Kita yel-yel sebentar gitu ya. Kita yel-yel sebentar supaya nanti ada keseruan gitu yang kita bangun di sini. Jadi nanti kita akan menyerukan gitu ya sebuah kata, saya perempuan Indonesia, saya kuat dan berkarya. Itu ya. Jadi nanti kita bareng-bareng saja gitu ya, bareng-bareng saja berseru, saya perempuan Indonesia, saya kuat dan berkarya. Oke? Siap? 1, 2, 3. Saya perempuan Indonesia, saya kuat dan berkarya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta tamu undangan yang sudah hadir dalam kegiatan sore hari ini, baik juga yang menyimak di Solo Pos FM, di on air kita, di YouTube channel kita, dan juga live di Instagram Solo Pos FM Solo. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa menjumpai semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan di sore hari ini luar biasa, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur kita gitu ya, kepada Bu JM Sunan, kemudian kepada MC juga gitu ya. Kita berada di forum yang menghadirkan orang-orang yang sudah banyak berkiprah ya, di masyarakat, melaksanakan misi Kartini gitu ya. Kita pada sore hari ya, dan beliau sangat profesional sebagai perempuan gitu ya untuk bisa menjalani profesinya di posisi yang sekarang. Dan mungkin kita nanti akan banyak mengkulik dari Ibu bagaimana sih motivasi yang Ibu peroleh, yang Ibu miliki gitu ya. Apa sih motivasi yang ingin Ibu raih gitu ya sehingga saat ini bisa berada di posisi yang sekarang begitu. Oke, tidak berpanjang lebar, saya akan langsung pertama kepada Mbak Ati. Ya, Mbak Intan. Iya, Mbak Ati boleh dong gitu kan kita bercerita nih kepada kita. Kalau tadi kan
dengan berbagai latar belakang gitu ya yang Mbak Ati miliki, kemudian dengan posisi yang sekarang gitu. Dari dulu ketika menjadi jurnalis, kemudian memutuskan untuk resign karena menjadi PNS, kemudian menjadi pendamping suami yang sekarang sebagai gubernur. Dengan ritme pekerjaan yang tak terbatas ya, terkadang itu harus sampai malam, kemudian pagi-pagi harus sudah siap lagi, waktu libur yang sangat terbatas. Kemudian jadi ASN yang cenderung itu rutin, disiplin waktu, kemudian pakai uniform, ini juga butuh penyesuaian sendiri. Jadi setiap tahapan-tahapan itu menurut saya kita mendapatkan sisi positifnya, salah satunya adalah kita menjadi semakin kaya pengetahuan kita, adaptasi kita, bagaimana kita teamwork, tidak menjadi, walaupun kita menjadi perempuan kuat, support system itu sangat penting. Jadi gitu Mbak, ketika sebetulnya kalau menjadi istri gubernur itu bukan pencapaian saya pribadi ya, tetapi itu adalah menjadi konsekuensi logis karena suami diberi amanah untuk memimpin di provinsi ini, seperti itu Mbak. Ya, jadi adanya sebuah supporting system yang luar biasa gitu yang bisa membantu kita. Tapi bagaimana untuk bisa menghadapi ketika kita menghadapi sebuah kondisi itu ya Mbak Ati ya, ada kondisi-kondisi yang membuat kita tantangan tadi gitu ya, tantangan yang terus kita dapati gitu, kita hadapi begitu ya, untuk bisa membuat kita semakin kokoh gitu ya menghadapi tantangan itu, bagaimana Mbak? Setiap tanggung jawab pekerjaan misalnya atau sebuah tanggung jawab lah ya, itu kita anggap itu adalah sebuah tantangan itu tadi, bukan sebagai beban. Kalau kita menghadapi itu sebagai sebuah tantangan, kita pasti akan ada keinginan untuk mencapai bagaimana kita bisa fokus pada tujuan, kemudian ini loh goal saya mau ini. Tapi kalau kita misalnya, kalau di kantor kan sering, yang rajin biasanya pekerjaannya paling banyak. Sudah selesai langsung, karena setiap pekerjaan itu mission accomplished itu dengan sempurna. Jadi atasan itu pasti ngasih kerjaan terus. Kalau kita menganggap itu sebagai beban, pekerjaan kita akan terasa berat. Tetapi kalau itu adalah challenge agar kita naik kelas, itu akan kita lakukan dengan sangat ikhlas. Oh ini saya pasti akan mendapatkan feedback dengan hal seperti itu. Jadi terkadang kalau challenge yang luar biasa, seperti kalau saya tantangan terbesar ya ketika kehilangan orang tua itu ya, karena kondisinya juga belum mandiri dan sebagainya. Tetapi dengan support system itu tadi, kalau kita menilik kayak Ibu Kartini ya, Ibu Kartini itu kalau nggak ada support system yang mendukung juga nggak akan bisa. Support system pertama itu adalah dari sisi pola asuh. Kebetulan beliau adalah dari bangsawan sehingga mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan, sementara perempuan yang lain kan tidak, kalau orang kebanyakan. Meskipun ketika umur 12 tahun beliau harus selesai pendidikannya, tadi Pak Warmin sudah sampaikan ya, tetapi di rumah masih bisa berdiskusi dengan bapaknya, karena bapaknya pendidikannya juga tinggi, kakaknya. Itu adalah support system. Kalau seorang Kartini hanya sendirian, pasti perjuangannya juga tidak seperti ini. Ketika menikah, meskipun beliau menikahnya usia muda, mungkin banyak cita-cita pribadi yang belum tercapai, tetapi suami sangat support untuk membuka sekolah, untuk memberikan les-les keterampilan. Nah itu seperti itu Mbak. Jadi kalau menurut saya, salah satu selain dari diri kita sendiri, untuk bisa kita termotivasi menghadapi tantangan itu ya, kita harus bisa teamwork karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada teamwork yang baik begitu yang support kita system bangun. Itu tadi, baik dari keluarga, dari lingkungan. Kalau perempuan sendiri bahkan sampai ke tingkat legalitas. Kayak seperti misalnya anggota legislatif di Indonesia kan ada afirmatif, 30% minimal untuk anggota perempuan. Nah itu kan bagian dari support system yang ranahnya adalah ranah kebijakan publik. Oke, ketika support system itu ada gitu ya, kemudian perannya apa sih untuk bisa mendukung kita sehingga bisa optimal menjalankan setiap posisi kita. Kalau kita menjalani kondisi gitu ya, sebagai seorang perempuan Mbak Ati ini,
sebagai seorang istri, kemudian ibu, kemudian tokoh masyarakat juga begitu ya. Untuk bisa seimbang gitu ya dalam menjalankan peran itu gitu ya. Supporting system yang bisa dimunculkan dari supporting system itu selain dukungan gitu ya. Adakah yang bisa gitu? Ya, kalau terkait dengan misalnya mengoptimalkan peran, kita perannya di mana dulu? Kalau misalnya yang sudah berumah tangga seperti saya, itu ibu-ibu di sini juga semuanya sudah berumah tangga, kita peran sebagai pribadi kita harus seperti apa? Kalau saya pribadi mungkin agak berbeda-beda ya. Kita menjalani setiap peran itu dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh kebahagiaan, dengan passion. Ya, sebagai pribadi kalau saya kebetulan tetap harus ada me time. Itu adalah waktu untuk mengakrabkan saya dengan diri saya sendiri. Oh, okay. Kalau olahraga saya banyak suka olahraga, tetapi ketika bagaimana saya mengakrabkan diri sendiri dengan olahraga, salah satunya dengan lari. Lari meskipun misalnya 1 jam ya, mintanya 1 jam, itu saat menurut saya pasti orang berbeda-beda. Itu saat saya bisa mengobrol dengan diri sendiri. Sambil menikmati alam, ini saya mensyukuri nikmat yang ada di alam semesta ini. Saya sekalian juga merefleksi apa yang sudah kita lakukan atau belum. Itu bagian dari kita introspeksi. Itu. Kemudian kalau dari sisi peran-peran yang lain sebagai ibu, sebagai orang tua, itu selain dari diri sendiri, kita banyak membaca buku-buku terkait parenting. Kemudian saya feedback dari anak, dari suami, dari orang-orang sekeliling. Anak juga sering mengoreksi, misalnya kita tidak anti kritik dari anak. Misalnya kadang mungkin secara tidak sadar body language saya ketika agak emosi ya, ketika itu di tempat umum atau saya kadang kata-katanya kurang pas, itu akan dikritik oleh anak. Itu adalah bagian menurut saya kita mengoptimalkan diri juga. Kalau peran lain, kalau saya kebetulan sudah bukan profesional ya Bu, tetapi ketika kita misalnya mendapatkan tanggung jawab tertentu, saya tipikal orang yang sangat belajar gitu, saya harus pushing the limit. Kalau kita punya tujuan, misalnya ketika bekerja atau ketika sekolah, itu pushing the limit, walaupun itu harus sampai lembur-lembur, harus kayak misalnya belajar bisa sampai jam 3 pagi, kalau belum bisa saya akan kejar terus. Kalau sekarang mungkin ya banyak membaca karena dari situ kita akan banyak menemukan hal-hal yang baru yang kita belum paham, dan banyak juga belajar dari orang-orang. Termasuk salah satunya sekarang. Sebenarnya di sini kan banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita dengan berdiskusi kita juga akan mendapatkan feedback. Itu Mbak. Luar biasa. Kita berikan aplaus kepada narasumber yang pertama kita. Sudah banyak sekali memberikan inspirasi kepada kita terkait dengan kiprah beliau, kemudian apa sih yang bisa mensupport beliau untuk bisa dalam posisi yang sekarang begitu. Dan kita sekarang menuju ke pembicara yang kedua bersama dengan Mbak Selvi gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa beliau salah satu sosok yang hebat juga gitu ya. Salah satu sosok yang hebat, inspiratif gitu ya bagi masyarakat Solo begitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di usia yang relatif muda sudah memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Sekarang mendampingi wali kota Solo gitu ya, Pak Gibran Rakabuming Raka. Kemudian beliau juga masih menjalankan perannya sebagai seorang ibu dengan putra-putra yang masih kecil dan butuh perhatian gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Selvi bisa mengatur semua itu sehingga masih menjadi sebuah harmoni yang indah gitu. Kemudian usaha apa yang dilakukan, effort apa yang dilakukan sehingga bisa menjalankan peran, bisa berdiri tegak gitu ya. Karena menjadi seorang istri wali kota tidak bisa dikatakan banyak sekali tantangan gitu. Jadi boleh di-sharingkan pengalamannya bersama kita terkait dengan hal itu Mbak Selvi, monggo. Ya, makasih Mbak Intan. Kalau berbicara peran saya sekarang gitu ya, saya justru bersyukur karena di usia saya yang sekarang yang terbilang kalau dibilang masih cukup muda, alhamdulillah gitu ya. Saya mendapatkan peran sebagai Ketua TPPKK Kota Surakarta, mendampingi suami yang mendapatkan amanah sebagai wali kota. Justru dari situ membawa saya untuk mengembangkan lagi diri saya Bu. Jadi
saya justru malah merasa bersyukur karena kemarin sebelum suami menjadi wali kota kan saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah bekerja dengan berbagai bidang yang berbeda, saya pernah di media, kemudian di flight attendant, kemudian saya di perbankan, kemudian setelah menikah dihadapkan pada satu pilihan yang saya harus menjadi seorang ibu rumah tangga. Setelah menjadi ibu rumah tangga sekitar 5 tahun, kemudian diberikan peran baru lagi, tambahan peran sebagai Ketua TPPKK Kota Surakarta. Jadi saya bersyukur bahwa dari apa yang diraih suami saya, jabatan yang diemban itu membawa saya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi saya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, sebagai kodrat saya sebagai seorang istri dan ibu, tapi saya juga bisa melaksanakan peran saya, peran gender saya, bahwa saya bisa berkarya dan saya bisa berguna untuk masyarakat. Berarti motivasi untuk berkarya dan berguna untuk masyarakat. Betul, itu jadi ya? mengembangkan diri saya lebih lagi. Pengembangan-pengembangan yang dilakukan nih Mbak Sylvie, dari mulai awal dulu sampai sekarang, kira-kira yang sudah Mbak Sylvie lakukan itu untuk bisa sampai detik ini, posisi ini, itu seperti apa? Saya hampir sama kayak Bu Ganjar ya, jadi kalau saya sudah melakukan sesuatu itu istilahnya all out. Jadi ya. Kita harus mendedikasikan segala kemampuan kita pada apapun yang sedang kita lakukan, dan kita harus bisa bertanggung jawab dengan keputusan apa yang sudah kita ambil. Jadi ketika saya diperbankan, ya saya harus mendedikasikan diri saya di pekerjaan itu. Kemudian ketika saya full sebagai ibu rumah tangga, ya saya full mendedikasikan diri saya sebagai istri dan ibu rumah tangga, mengurus anak-anak saya gitu. Kemudian ketika sekarang saya diberikan peran yang lain lagi, saya juga harus mendedikasikan diri saya full gitu. Ketika saya seperti hari ini, tadi pagi saya jadwalnya ngantar anak saya yang kedua, trial sekolah Bu. Ya saya full untuk mengantar anak saya mendampingi di kelas gitu kan. Kemudian saya pulang lagi, saya ngantar anak saya yang pertama lagi. Jadi itu bagian dari peran saya sebagai seorang ibu. Kemudian sampai di rumah saya menyiapkan makanan mereka untuk makan siang. Kemudian harus jam tidur mereka, ya mereka saya harus siapkan untuk mereka tidur dulu, baru saya bersiap-siap untuk berangkat ke sini. Itu bagian dari peran saya yang lain lagi gitu. Jadi ketika saya sudah berada di sini, ya saya full, saya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu. Nanti begitu saya pulang lagi, saya sudah harus menyiapkan peran saya sebagai seorang istri lagi, menyiapkan buka puasa di rumah untuk suami saya. Jadi udah berkumpul lagi dengan anak-anak saya, menemani mereka main. Jadi switchingnya tuh harus cepat gitu, karena perannya sudah ganda, jadi kita sebagai seorang perempuan harus bisa switchnya dengan lebih cepat lagi. Oke, optimal di setiap peran gitu ya, tapi harus bisa siap gitu ya untuk menghadapi kondisi ketika kita harus menjalankan peran selanjutnya begitu. Tapi tidak meninggalkan salah satu peran itu ya, harus semuanya berimbang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada Mbak Sylvie. Kita langsung masuk ke pembicara kita yang ketiga yang hadir di sini sebagai penyeimbang nih. Kalau Bu Yulia mungkin tidak rawuh di sini, ini jadi forum PKK Bu. Forum PKK lintas India. Iya, ada kelurahan, ada kota dan provinsi gitu ya. Tapi Bu Yulia hadir di sini sebagai seorang profesional gitu ya. Yang posisi sekarang beliau sebagai top leader di sebuah lembaga pendidikan yang sedang berkembang di Universitas Terbuka Surakarta begitu ya. Dan tentu untuk mencapai posisi itu ada perjuangan yang dilakukan gitu. Sehingga bisa akhirnya memainkan peran. Tidak mudah saya kira menjadi top leader di sebuah lembaga yang tidak hanya perempuan di situ gitu. Mungkin bisa sharing dengan kita Bu, motivasi apa yang dimiliki Bu Yulia ketika Ibu berjuang gitu ya sehingga sampai pada titik ini.
Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Intan. Jadi saya sudah setua ini itu usia yang penuh dengan perenungan. Ya, saya sudah 60 tahun. Ya, jadi saya juga suka merenung. Sebenarnya jalurnya itu seperti apa gitu ya. Saya menemukan satu jawaban bahwa sebenarnya saya itu setia dengan cita-cita saya dari kecil. Ya, konsisten, setia dengan impian saya gitu ya. Sehingga walaupun jalannya tidak mulus, terjal dan sebagainya, akhirnya sampai juga, gitu ya. Ya, dari kecil memang saya itu, ya itu mungkin karakter, pola asuh dan sebagainya, gitu ya. Itu saya memang ingin menjadi diri saya sendiri. Itu dari kecil itu, sehingga sampai kuliah pun itu juga terbentuk ya. Jadi kalau kuliah itu liburan yang lain pulang gitu ya, pulang ke kampung halaman, saya biasanya ikut penelitian ya, seperti itu. Jadi waktu kita melakukan itu, kita tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya membangun karir, itu enggak. Kita berpikir bahwa ya karena saya suka gitu ya, saya suka dengan bidang ilmu penelitian, saya melakukan itu gitu. Nah, dari proses yang saya jalani itu akhirnya membentuk saya seperti ini ya, yang mungkin karena dulu seringkali kita itu berhubungan dengan berbagai pihak, menjadikan karakter kita itu menjadi kuat karena kalau kita banyak berkegiatan kan hambatannya banyak dan harus kita selesaikan gitu ya. Itu dari dulu sudah terbentuk seperti itu, sehingga ketika memimpin universitas terbuka itu semua potensi-potensi yang tidak kita sadari sebenarnya sudah terbentuk atau kita bentuk dulu itu muncul gitu ya. Jadi memang kalau di kantor itu memimpin lebih banyak memimpin para bapak-bapak daripada ibu-ibu karena karyawannya banyak bapak-bapak gitu ya. Dan itu punya seni tersendiri. Tapi sebenarnya menguntungkan. Bapak-bapak itu kalau mau ngeyel dengan perempuan agak sungkan. Kalau pemimpinnya laki-laki barangkali diajak berantem gitu ya. Karena ini pemimpinnya perempuan gitu ya. The power of emak-emak itu tadi ya. Betul, the power of emak-emak. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita tetap apapun kiprah kita, apapun posisi kita, kalau kita tahu itu, kita sadari itu, tetap sisi keibuan kita itu ada. Nah, sisi keibuan itulah yang sebenarnya menjadi modal kita itu untuk memimpin. Ya biasanya kalau perempuan itu, yaitu tadi tidak gampang emosi untuk berantem ya, jadi lebih ngemong dan sebagainya. Itu yang menurut saya barangkali jadi modal saya untuk memimpin UT. Jadi sisi kodrati seorang perempuan itu juga tidak bisa memiliki peran penting gitu ya Bu ya dalam menjalankan posisi Ibu yang sekarang. Dan ketika Ibu menghadapi itu, ada nggak Bu kendala-kendala gitu Bu ketika dalam proses sampai sekarang? Ya, ada. Saya itu walaupun termasuk perempuan yang nggak terlalu jengah kalau harus bekerja dengan laki-laki ya, seandainya rapat gitu, saya hanya perempuan saja, itu saya juga nggak masalah gitu ya. Tapi tetap saja ketika memimpin itu ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita lakukan. Kalau seandainya pimpinannya itu laki-laki, kita bisa barangkali Pak Ganjar juga, Mas Gibran, bisa sambil ngobrol di mana ya, di warung gitu ya Bu? Atau enggak di kantor itu di tempat satpam atau apa, tapi kan kalau saya nggak bisa. Ya, sambil nongkrong lah istilahnya gitu ya. Itu kan sesama bapak-bapak bisa. Nah kalau saya kan nggak bisa dengan staf yang laki-laki gitu ya. Ada hambatan itu. Tapi kan kita harus cari cara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk saya itu nggak bisa ngobrol seperti itu. Berarti ngobrolnya seperti apa? Sehingga saya memperlakukan teman-teman itu lebih pada person. Jadi saya suka ngobrol antar orang gitu ya, personal gitu ya, ketika apa, sehingga saya ya tahu banyak, dan itu harus sebagai pimpinan tahu banyak tentang staf-staf saya. Dari pengetahuan saya itulah saya bisa memposisikan staf-staf saya itu untuk bekerja. Jadi kayak kalau kita main skak gitu ya, kita bisa menempatkan ini orangnya karakternya begini. Itu salah satu keuntungan
personal relation yang kita bangun dengan staff itu personal seperti relation itu. ya, Betul, dengan staff. harus. Dan itu ibu-ibu itu mungkin nampaknya lebih gampang ya untuk menjalin itu. Karena di kantor itu mayoritas staf seusia saya, Bu Tikah ya. Jadi seusia 60. Dan yang sudah sepuh itu biasanya agak susah. Ya karena kalau yang muda dari sisi generasi kan mereka agak sungkan dengan kita yang tua gitu ya, jadi agak lebih mudah dikelola. Nah, tapi ini tadi sisi keibuan kita muncul di situ sehingga itu jadi modal yang sangat berharga untuk kita memimpin. Oke, Ibu di lembaga Ibu sebagai top leader gitu ya. Kemudian ketika Ibu kembali ke rumah begitu kan, sebagai pendamping suami, ada kepatuhan gitu ya, yang harus kita jalankan gitu sebagai seorang pendamping suami gitu. Ada hal yang strateginya gimana nih Bu ketika tidak ke bawah gitu ya dari lembaga gitu ya, ke rumah ada suami, anak-anak begitu kan, ada pemimpin lain gitu ya yang dalam rumah tangga kita, supaya itu bisa balance seperti itu Bu. Barangkali pernah baca ya, kalau laki-laki memiliki istri yang mandiri gitu ya, itu artinya siap-siap kalau istrinya ngeyelan gitu. Karena agak susah untuk dikelola gitu ya, karena punya pemikiran sendiri. Nah, barangkali saya juga seperti itu ya, tapi kembali lagi kan kita itu punya cara ya, sehingga konflik bagaimanapun itu mungkin nggak kebawa. Ya kita di kantor sebagai pemimpin itu sudah jadi karakter kita, itu pasti di rumah pun kemandirian kita itu juga tetap akan ada. Nah hanya kalau saya dengan suami itu ada hal-hal yang memang beliaulah yang memutuskan. Ya, urusan-urusan apa seandainya hanya urusan beli kursi ya udah ibu saja, tapi urusan yang lebih penting lagi itu pasti bapak yang akan memutuskan. Jadi ada pengertian seperti itu gitu ya. Kemudian kalau sudah suami memutuskan ya sudah ya, walaupun saya pemimpin di kantor, kalau suami kan sudah purna tugas, tetap kita jaga itu tetap. Jadi artinya walaupun melalui diskusi, walaupun kadang juga rodo ngeyel gitu, tapi yang kita jaga itu. Saya itu kan kerja dulu sebelum di Surakarta itu saya kerja di UT Pusat. Dan itu kalau pulang sudah pasti malam karena kena macet seperti itu ya. Dan saya menyadari bahwa saya tidak bisa mendampingi anak saya full. Jadi sejak anak saya SD itu saya sudah pulang malam Bu. ya sehingga ketika saya pulang saya capek ya. Saya hanya akan mengontrol PR mereka, tapi saya tidak mau mendampingi mereka belajar. Kan mereka masuk ke bimbingan belajar gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa kalau saya itu ngajari mereka lagi pelajaran, nanti kalau nggak bisa saya akan marah-marah karena saya sudah capek. Sehingga kalau saya sampai di rumah saya bermain dengan mereka. Jadi saya di sini harus mengembangkan karakter mereka, harus mengembangkan potensi mereka. Jadi di rumah itu kardus-kardus banyak, mainan itu banyak, adalah dalam rangka ya kalau pulang bercerita dan bermain. Gitu. Jadi jarang saya yang ngajari gitu enggak, karena saya khawatirnya saya marah-marah nanti karena capek gitu. Nah, begitu juga dengan suami, ada hal-hal yang memang tidak selalu kita diskusikan, biasanya masalah kantor ya. Tetap ada privasi sendiri ya pembagian. Iya, tidak membawa semuanya. kantor ke rumah enggak mengeluh gini-gini enggak. Kalau itu udah urusan saya pribadi. Hanya mungkin minta pendapat gitu ya masih. Diskusi. Tapi kalau untuk karena kita juga harus ini ya, jangan sampai sikap kita memimpin di kantor itu dipengaruhi oleh suami kita yang sebenarnya nggak tahu urusan kantor. Itu bahaya. Iya, itu bahaya. Kan yang tahu kita. Nanti apa-apa kalau kita nanya suami ngasih pendapat saran begini padahal beliaunya tidak tahu gitu ya. Itu yang bahaya, sehingga nggak semuanya saya diskusikan dengan beliau. Kalau sekarang ini lebih cair ya, artinya begini, karena kita juga sudah tua semua, bapak sudah purna, saya juga 6 tahun lagi pensiun gitu. Jadi kalau di rumah, kalau di UT itu Bu, hari Sabtu Minggu sebelum pandemi itu sibuk, karena ujian
ke perkuliahan, semua kegiatan itu di Sabtu Minggu. Ya, jadi begitu ada waktu, saya sama suami biasanya ya pelesiran gitu, jadi kayak orang pacaran lagi gitu. Nah jadi seperti itu, karena saya tahu bahwa saya meninggalkan suami kalau sudah purna tugas kan beliau di rumah ya, sekian hari sekian jam setiap hari. Nah itu juga harus kita pahami, artinya apa sih kompensasi yang kita berikan pada suami karena kita sudah meninggalkan sekian jam itu ya. Pada waktunya ya kita temani beliau wedangan, kalau suka wedangan gitu. Masih tetap ada saya nggak waktu bisa langsing gitu, Bu, ya? diajakin wedangan suami terus. Ya, ada begitu. waktu yang tetap diprioritaskan di waktu-waktu tertentu untuk keluarga gitu ya, untuk suami, untuk anak begitu. Ketika memang di waktu yang lain kita harus banyak menguras energi dan pikiran kita untuk tanggung jawab yang berbeda sebagai top leader di sebuah lembaga itu tadi ya Bu. Memang kalau di rumah itu tidak selalu 100% saya bisa curahkan untuk suami dan anak-anak ketika ada pekerjaan yang memang saya masih harus kerjakan di rumah gitu ya. Tapi suami anak-anak sudah paham, karena itu tidak hanya sekarang, itu sudah terbentuk dari dulu gitu ya, pekerjaan ibunya seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi, saya selalu berusaha untuk memberikan kompensasi gitu ya. Ya kalau dengan suami ketika saya punya waktu ya benar-benar kita bercerita ringan-ringan, pergi hanya ke tempat-tempat yang bukan piknik yang seperti apa, karena ya seleranya sama, seleranya sama anak-anak seperti itu tadi. Ya kalau sampai rumah saya bermain dengan anak-anak. Jadi artinya kedekatan kita itu masih tetap terjaga. Itu yang penting itu sebenarnya. Oke, terkait dengan kedekatan dengan keluarga ya, saya jadi tertarik untuk mengulik juga dari Mbak Ati ini. Bagaimana membangun kedekatan antara kesibukan Pak Ganjar gitu ya, dengan banyak sekali tanggung jawab yang harus beliau jalankan begitu ya. Kemudian juga Mbak Ati juga banyak sekali aktivitas yang dijalankan untuk bisa membangun kedekatan gitu dengan keluarga, dengan anak, seperti apa Mbak? Kalau kebetulan sekarang Alam kan udah kuliah ya, sudah hidup sendiri di Jogja. Kalau sebelumnya dulu dia sangat paham, karena dari kecil kita juga sudah membiasakan untuk berkomunikasi. Jadi dalam berumah tangga, tadi Bu Yulia juga katakan sebenarnya kita kan ada konsensus ya Bu, ada kesepakatan, ada kesepakatan baik dari sisi pola asuh misalnya. Saya bisa ganti popok, Mas Ganjar juga bisa. Saya bisa nyapu, Mas Ganjar juga bisa. Itu tentu butuh kesepakatan bahwa itu bukan ranahnya perempuan, tetapi itu ranahnya kedua belah pihak. Dari sisi pola asuh juga seperti itu. Ternyata dengan seperti itu bonding antara orang tua dengan anak itu juga menjadi terbangun. Iya, terbangun karena meskipun dulu kan saya di Purbalingga, Mas Ganjar di Jakarta, tetapi setiap minggu pulang, begitu pulang ya mandi, makan semua oleh Mas Ganjar. Seperti tadi kompensasi itu. Ada kompensasi selama 5 hari tidak ketemu, 2 hari selanjutnya full Mas Ganjar yang pegang anak. Dengan bertambahnya kesibukan, biasanya kalau dulu ya ketika Alam masih mau diajak, ketika weekend Mas Ganjar harus kerja, diajak. Jadi anak itu tahu kenapa hari libur kok bapaknya pergi. Aktivitas dia melihat, orang tua ternyata gitu ya. Ternyata memang ada tanggung jawab yang harus dia pegang. Ketika kita di sini kan tanggung jawabnya tambah banyak. Tidak ada, kalau menjadi pemimpin wilayah kan nggak ada hari libur. 24 jam, 7 hari itu adalah waktu kerjanya. Awal-awal diajak, ketika weekend ini mau. Oh begitu melihat, seperti ini ya akhirnya sudah sangat paham. Tetapi anak harus mendapatkan pesan bahwa apapun kesibukan kita, meskipun waktu kita itu terbatas, dia tetap mendapatkan prioritas dari kita. Prioritas secara hati ya, karena kalau secara fisik memang agak sulit. Secara fisik agak sulit. Dan biasanya kita juga ajak diskusi-diskusi, apakah ada, saya sering sih, apakah sebenarnya dia dari hati itu ada komplain apa tidak gitu. Harus terbuka, karena memang kalau di keluarga kita, itu dari kecil sudah dibiasakan untuk berpendapat. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak pas, itu langsung dikatakan gitu. Jadi nggak harus nunggu sampai terakumulasi. Jadi ketika ada sesuatu dia langsung sampaikan seperti itu Mbak. Kalau
ya kita memang nggak bisa mengejar kuantitas, yang kita kerja kualitas. Tetapi sekarang dengan anak juga semakin sibuk, dia juga sangat memahami orang tuanya, iya memang kita masing-masing punya tanggung jawab juga. Karena kita kan juga kepingin belajar, kepingin berkembang, seperti itu. Jadi insya Allah meskipun waktu terbatas, tetapi komunikasi secara kualitasnya tetap berusaha kita jalankan. Meskipun sebetulnya kualitas itu juga ditentukan kuantitas. Tetapi kita karena kuantitasnya nggak bisa, kita pusingnya di kualitas. Oke, berarti membangun komunikasi keterbukaan juga dengan anak dari awal gitu ya, anak untuk jadi menyampaikan pendapat pendapat kita juga. Jadi anak kan juga nggak mau, misalnya kita bekerja itu tidak profesional, tidak sungguh-sungguh, kita kurang perform dalam tanggung jawab kita, anak sebenarnya juga nggak mau. Anak akan bangga kalau dia melihat, misalnya kan amanah ya bapaknya, ada amanah, oh bapakku kerjanya bersungguh-sungguh kok. Meskipun mungkin hasilnya belum maksimal, pasti adalah kekurangan-kekurangan. Tapi anaknya tahu bahwa ayahnya itu sudah bersungguh-sungguh. Ketika misalnya dulu ketika SMP, SMA, kalau PPDB, waduh itu kan banyak sekali, termasuk ke anak saya komplain masalah zonasi dan sebagainya. Tapi berusaha ada jalan keluar seperti itu. Jadi oh ya, bapakku sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Memahamkan anak tentang tanggung jawab orang tuanya. Kalau Mas Alam sudah dewasa sekarang ya, sudah ngerti bagaimana tanggung jawab orang tua, bisa diajak komunikasi gitu ya. Sementara Mbak Selvi nih, putranya masih 6 tahun dan Mbak Lembah 2,5 ya. Bagaimana ini memahamkan kepada anak, protes nggak Mbak sering kalau di ini? Kalau sudah bisa protes? Besar sudah bisa. Kadang kalau itu dia tanya, kenapa Bapak perginya sampai malam-malam, kadang gitu kan. Kemudian kalau ibunya baru banyak kegiatan, dia juga tanya, kenapa kok Ibu pergi terus? Tapi karena anak saya masih usianya segitu, tapi saya tetap memberikan mereka pemahaman gitu ya, dengan hal-hal yang simpel bahwa Bapak sekarang kerjanya, dia tahu bapaknya sekarang kerjanya bukan pengusaha tapi wali kota. Nah, wali kota itu Bapak kerja buat masyarakat Solo. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, kalau ibu kerjanya untuk membantu Bapak gitu. Jadi dia tahu untuk kerjanya dan kebetulan dia sudah di lingkungannya dia sudah melihat sosok dari kakeknya juga seperti itu. Jadi sudah diberikan pemahaman dari kecil, dia sudah tahu bahwa kita bekerja itu punya tanggung jawab. Jadi orang tuanya itu punya tanggung jawab untuk dari pekerjaan apa yang kita emban sekarang gitu. Walaupun kita jadi mempunyai skala prioritas ya kalau menurut saya. Jadi anak-anak itu tetap dan keluarga tetap menjadi prioritas kita yang pertama gitu. Jadi sebisa mungkin kita kalau sudah di rumah, kalau memang sudah tidak ada tanggung jawab pekerjaan, entah itu Zoom meeting atau pekerjaan lainnya, kita kayak punya waktu sendiri untuk anak-anak. Jadi kita biasa menghabiskan waktu di kamar itu berempat gitu ya, kalau sudah di rumah semuanya. Jadi entah itu yang besar main game sama bapaknya, yang kecil bermain juga. Jadi kita hanya di kamar, di ruangan yang kecil itu kita me time bersama-sama lah sekeluarga gitu. Jadi quality time bersama gitu. Kalau misalnya ada waktu kayak kemarin baru waktu sedikit untuk selama 2 tahun kan anak-anak tidak diajak pergi kemana-mana. Jadi kemarin berkesempatan itu staycation 1 malam aja, anak-anak happy-nya luar biasa ya. Itu. Jadi kita sebagai orang tua harus punya yang namanya skala prioritas itu. Jadi walaupun punya tanggung jawab, tapi ketika kita sudah di rumah bersama keluarga dan punya waktu yang di luar tanggung jawab kita sudah selesai, kita harus mengejar quality time-nya itu tadi. Quality time bersama keluarga. Tapi tadi sempat Mbak Ati menyinggung tentang me time ya Mbak, pentingnya me time untuk diri kita. Mbak Selvi ada nggak Mbak me time-nya? Oh iya, itu. Jadi kalau menurut saya self care itu penting karena kita harus
membahagiakan diri kita sendiri dulu. Karena kita nggak bisa bergantung untuk mengharapkan orang lain itu bisa membahagiakan diri kita. Jadi kalau menurut saya, jadi kita tuh harus membahagiakan diri kita sendiri dulu. Belum kita melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Jadi kayak tadi switch-nya kita harus cepat kalau udah ibu-ibu gini karena perannya banyak gitu ya Bu ya, tanggung jawabnya banyak, jadi harus bisa mengkotak-kotakan nih. Kalau kita sudah lelah di sini, ini di off-kan dulu, kita pindah ke yang lain, apa yang bisa membuat kita semangat lagi. Jadi me time-nya kita yang bisa membuat kita senang itu apa, kita lakukan, baru kita nanti bisa on ke yang lain lagi. Oke, membuat kita bahagia terlebih dahulu. Iya. Proses itu sangat penting gitu ya, untuk bisa membentuk sebuah pribadi menjadi perempuan kuat tadi, untuk menjalankan peran-peran yang kita emban selanjutnya, begitu ya. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan buat narasumber kita sore hari ini. Dan sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, ini kita akan melakukan breaking terlebih dahulu gitu ya. Yang kita akan memberikan challenge ini kepada narasumber kita. Saya akan memanggil teman saya, Mbak Ika Wibowo sebagai MC tadi gitu ya. Kita akan memberikan challenge apa nih? Jadi ada sebuah challenge ringan yang kita sampaikan kepada pendengar kita. Mungkin Ika bisa menjelaskan. Baik, ini karena kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Jadi sambil menunggu Sobat Solopos yang juga nanti bertanya kepada narasumber ya, baik di YouTube channel, di WhatsApp, kita karena buka pertanyaan via on air juga, sambil nanti hadirin mungkin tamu undangan juga ada yang bertanya di sini. Habis ini bisa siap-siap. Kita mau ada sedikit challenge untuk narasumber. Aduh, kayaknya ini enggak yang semenegangkan itu sih. Truth order challenge namanya ya di sini. Jadi monggo nanti dari Ibu Yulia, Ibu Atika dan juga Ibu Selvi boleh pilih salah satu. Nanti yang tertera di sini yaitu berarti rezekinya untuk menjawab gitu. Ini sebelumnya mohon izin dulu, kita kayak kualat ya memberikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga ke Gimana? sebelum acara, kita minta izin Oh, gitu ya, ya, baik. untuk memberikan sedikit challenge gitu ya, supaya ibu-ibu nanti bisa mengulik sisi yang lain Sisi gitu berbeda. ya. Sisi berbeda. Sisi Jadi berbeda. seorang Mbak Atikoh gitu ya, Mbak Silvi dan juga Ibu Yuli. Betul, dan ini kita minta nanti dijawab jujur ya, Dijawab jujur. Monggo Ibu boleh dipilih. Ya deg-degan, saya juga deg-degan. Boleh yang kecil, boleh yang besar. Ada yang kecil lagi. Iya, kita opiok-opiok lagi, monggo. Satu. Saya deg-degan ini. Ya, kita deg-degan dan narasumber juga deg-degan. Oke, baik. Kita dipilih satu-satu dulu ya, Mbak Intan Satu-satu ya. dulu, mungkin dari Mbak Tiko dulu. Saya minta izin. Ya, jadi challenge kita ini lebih seperti terus and dare ya. Betul. Jadi kalau mendapatkan sesuatu ada hal yang harus dilakukan gitu ya, atau harus dijawab dengan jujur gitu. Kebetulan ini adalah tantangannya dare yang didapatkan oleh Mbak Atiko. Mau dilakukan? Mau ya? Mencoba. Jadi tantangannya adalah telepon Bapak dan sampaikan terima kasih. Kayaknya susah Susah dijawab itu. Susah dijawab. Jarang ngangkat kalau lagi kerja. HP ku enggak. Nanti kalau misalnya nggak diangkat masih ada yang lain. Jarang diangkat. Loh kalau lagi kerja Bu, Sibuk sendiri. nanti sibuk ini ya. kalau lagi kerja siapa tuh yang telepon? Emaknya, waduh kan. Ditelepon istrinya langsung diangkat pada lagi rapat gitu kan.
semoga diangkat Pak Gubernur, mungkin baru aktivitas juga gitu ya dengan banyak kegiatan yang dilakukan. Apakah langsung langsung diangkat, alhamdulillah. Tepuk tangan diangkat. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ganjar Pranowo. Langsung. Boleh di loudspeaker Ibu? Boleh di loudspeaker Bu. Oke. Ayah. Ya. Lagi di mana? Ya. Lagi di rumah sendirian ya. Ditinggal istrinya. Bunda lagi di Solo Pos. Halo. Oke, iya. Mau bilang terima kasih. I love you. Oke, baik. Iya, tantangan pertama sudah berhasil. Tepuk tangan buat Mbak Etiko. Buat yang jomblo sabar ya berarti ya. Sabar ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, pada Mas Ibu Salvi. Saya bantu. Oke. Ini adalah kalau seperti ini truth ya. Truth ya, truth. Harus jujur nih. Menjawab pertanyaan dari kita. Saya bacakan pertanyaannya. Antara Ibu dan Bapak, antara Mbak Silvi dan Mas Wali ini ya maksudnya, siapa yang lebih romantis? Wah, siapa Kasih yang lebih contohnya. romantis? Boleh diberikan contohnya. Siapa yang lebih romantis? Kayaknya saya ya. Karena Mas Gibran sama sekali nggak romantis. Cuek ya. Kalau seperti kita ya yang sudah berumah tangga itu kan harus yang namanya menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta itu harus kita lakukan dengan usaha ya Bu ya. Itu jadi kalau tadi Bu Ganjar bilang I love you sama Pak Ganjar gitu kan. Ya saya juga, tapi setiap hari saya dulu yang memulai. Gitu. Wah ini Mas Wali kalau jadi mendengarkan selama, ini ya. 12 tahun dari pacaran sampai sekarang belum pernah inisiatif dari Mas Gibran bilang I love you duluan tuh belum pernah. Iya. Kalau saya bilang ya dijawab gitu. Tapi kalau saya nggak bilang ya jangan harap deh gitu. Wah, kita baru tahu ya. Tepuk tangan dong untuk pasangan sweet. Iya, sekarang yang ketiga. Satu lagi. Iya, satu lagi nih, Ibu Yuliana. Yulia. Belum waktunya pulang, ini langsung aja pulang Ibu. Sebentar lagi Ibu. Ibu ini adalah tantangan DARE melakukan sesuatu Ibu. Siap Ibu? Mungkin bisa disiapkan dulu alatnya Ika. Ini adalah tantangan menjahit baju dalam waktu 30 detik. Nah, ini sudah disiapkan Ika menjahit seorang Ibu Yuli gitu ya. Direktur Universitas Terbuka Surakarta, kalau menjahit hasilnya seperti apa? Kita akan lihat. Iya. 30 detik mulai dari sekarang. Monggo Ibu. Ya, gimana? Biasanya menjahit juga nggak Bu di rumah Bu? Oh yang jahit suami, ternyata yang jahit suami ya. Iya. Mungkin kita sambil berikan semangat, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yulia. Ternyata walaupun pertama juga ya gitu ya sudah naik turun. Ibu sambil ini soalnya sambil grogi nih jahitnya. Oke, habis waktunya Ibu. Terima kasih Bu Yulia. Kita lihat bagaimana hasil jahitan Bu Yulia dalam waktu 30 detik. Seorang direktur
Universitas terbuka ternyata lumayan lah ya, kalau waktunya kita batasin soalnya. Oke, terima kasih sudah bersedia dengan tantangan kita, challenge kita di sore hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Karena ada beberapa yang sudah masuk juga melalui YouTube-nya Solo Post FM. Saya bacakan dulu yang pertama, pertanyaan dari, wah ini ternyata banyak yang hadir nih. Jadi ada Bu Atikoh, kulo warga Purbolinggo, ada yang memantau, ada yang nge-like, keren sekali narasumbernya gitu. Kemudian cantik, pintar, luar biasa. Waduh, smart. Kemudian boleh bertanya untuk Mbak Selvi, ini Mbak Selvi nih. Gimana menyesuaikan diri menjadi pemimpin di usia Mbak Selvi yang masih muda? Sekarang masuki 33 tahun ya Mbak ya? Oh iya 33 tahun. Lupa nih. Rasanya masih 32. Oh, masih 32. Yang masih muda, khususnya ketika memimpin bawahan yang usianya lebih senior dari Mbak Selvi, mungkin di PKK ya, mungkin banyak yang sudah terbilang lebih senior begitu. Bagaimana Mbak tipsnya menempatkan posisi itu dan menyesuaikan diri dengan apa yang masih ya sudah terbilang tua gitu ya, bukan bawahan, mungkin relasi ya di PKK mungkin. Ya jadi kalau di PKK memang banyaknya yang usianya sudah sepuh-sepuh ya Bu ya, tapi justru semangatnya ini luar biasa sekali gitu, tidak kalah dari generasi muda gitu. Kalau untuk tipsnya di PKK Kota Solo, saya selalu katakan bahwa kita tidak menutup saran dan kritik gitu ya. Jadi dari anggota PKK pun karena mereka sudah jauh berpengalaman di PKK, jadi kalaupun nanti di keberlangsungan kegiatan ada masukan-masukan yang harus dilakukan untuk kebaikan kegiatan PKK, ya monggo untuk disampaikan. Jadi kita tidak terus tidak menerima masukan, ini semua keputusan saya, tidak gitu. Jadi kita masih menyesuaikan itu. Oke, tetap menghargai gitu ya Bu ya, yang sepuh semua, gitu ya, sebagai relasi itu. Oke, sekarang kita mulai yang sesi tanya jawab untuk peserta yang ada di sini. Monggo, ada yang ingin memberikan pertanyaan untuk narasumber kita? Dibantu mic-nya mungkin Mbak Ika. Iya. Boleh disebutkan Mbak dari mana, kemudian kepada siapa bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Riza Ayu Purnamasari dari PT Intrafood. Mohon izin saya ingin bertanya kepada Ibu Selvi. Ya, selama ini Bu Selvi sudah sangat aktif di karir, di sosial maupun mengurus rumah tangga. Kemudian banyak sekali ya drama-dramanya pastinya ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara manajemen emosi selama ini supaya nggak baperan dan bisa mewujudkan menjadi wanita kuat walaupun kadang suami nggak romantis gitu ya. Karena saya juga kayaknya ngerasain hal yang sama gitu. Ya, mohon sarannya mungkin Bu Selvi bisa memberikan tips untuk manajemen emosi. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di peran kita yang banyak itu kita harus mengkotak-kotakan emosi kita gitu kan. Kalau tadi dibilang misalnya ada hal-hal yang penuh dengan drama-drama gitu ya. Kalau saya sendiri tidak main sosial media gitu. Jadi itu yang membuat saya membatasi diri saya sendiri. Jadi saya nggak mau biar nggak baperan istilahnya ya Bu ya. Karena pasti suatu kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah itu pasti pro kontranya banyak gitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu normal dan manusiawi gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi itu, bagaimana kita bisa mengatasi diri kita sendiri. Jadi untuk saya tidak pernah menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan suami saya. Jadi dari awal sebagai pengusaha pun juga begitu, saya tidak pernah
mengambil ranah ke pekerjaan suami saya karena saya tahu itu tanggung jawabnya beliau. Jadi tanggung jawab saya adalah sebagai seorang istri mensupport, kemudian meluruskan kalau tidak sesuai tracknya atau mengingatkan, tapi tidak istilahnya ngerusui gitu. Jadi itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, saya membatasi diri saya untuk tidak menggunakan sosial media itu untuk kebaikan emosi saya dan kebaikan batin saya gitu. Jadi saya memilih untuk tidak melihat komen-komen yang tidak baik untuk saya baca, tidak baik untuk pikiran saya, tidak baik untuk hati saya. Jadi saya memilih tidak membacanya. Kadang netizen maha benar gitu ya Mbak ya. Jadi daripada kita kesel sendiri kan menghadapi netizen, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, kita juga nggak bisa ketemu orangnya gitu kan. Jadi mereka cuman via tulisan aja gitu, daripada kita memenuhi pikiran kita, perasaan kita jadi nggak enak atau gimana, mendingan nggak usah dibaca aja. Tidak bersosmed. Saya boleh memberikan kesempatan kepada Mbak Ati ini. Sementara Mbak Ati sendiri aktif sekali ya bersosmed. Itu strateginya gimana Mbak supaya tadi bisa menjaga gitu? Ya, tadi Mbak Selvi udah sampaikan bahwa setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Kita harus paham bahwa kita tidak bisa membahagiakan semua orang gitu. Kemudian yang kedua, saya menjadi individu, akhirnya menjadi individu yang dablek Mbak. Karena terkadang banyak juga pesan atau aspirasi yang disampaikan lewat saya. Saya nggak pernah intervensi kalau dari sisi pengambilan keputusan. Tetapi apabila ada aspirasi memang kadang lewat saya, lewat anak. Kadang saya menjadi penyambung lidah. Makanya apalagi semasa pandemi, saya memanfaatkan sosial media sebagai bagian dari kita untuk mengedukasi masyarakat. Menurut saya pribadi itu kita perlu memenuhi sosial media dengan hal-hal positif sehingga vibe-nya itu juga positif. Kalau sosial media itu dipenuhi dengan hal-hal negatif, nanti kita akan kalah seperti itu. Banyak juga saya baca-baca komen-komen, misalnya kadang ada komen-komen yang agak kasar gitu ya. Saya anggap seperti ini, dia mungkin melakukannya itu sambil tiduran. Sambil sama sekali nggak ada pikiran apapun, jadi saya nggak mau dikotori dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Tetapi hal-hal yang positif, mungkin kalau kritikan, insya Allah saya ini juga menjadi bahan introspeksi. Tapi kalau nyinyir dan berbau fitnah, saya abaikan. Mungkin itu memang butuh waktu. Awal-awal saya juga kepikiran sekali ketika ada komentar-komentar negatif tentang kebijakan, tentang apapun, apalagi yang berbau fitnah. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya bisa memilah mana yang perlu saya telusuri, mana yang perlu saya dengarkan, mana yang perlu kita abaikan. Seperti itu Mbak. Oke, tips itu masing-masing memiliki tips yang berbeda gitu ya, yang sesuai dengan diri kita gitu kan, yang pas dengan yang kita lakukan, yang pasti nantinya membawa dampak positif kepada diri kita untuk membentuk pribadi tadi menjadi perempuan yang kuat tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang monggo. Ya baik, selamat sore. Perkenalkan saya Tiara, saya influencer di Solo dan kebetulan saya baru saja menikah, jadi ibu rumah tangga baru Ibu. Nah, talkshow ini sangat luar biasa sekali karena sebelum menikah saya pernah ikut Putra Putri Solo juga. Ingat sekali pembekalan di sini Bu Febri. Pembekalan di hotel ini juga di tahun 2013. Lalu saya jadi MC, kerja di media seperti Bu Selvi juga. Dan akhirnya di sini saya lihat bahwa saya harus punya 3 hal di hidup saya, yaitu me time, lalu keluarga, dan juga pekerjaan. Jujur Ibu, saya IRT baru sebulan ini saya kerja di rumah cucian lupa Bu saya jemur. Baru minggu lalu sampai saya ditelepon sama suami, cucian lo belum loh, dia bilang seperti itu. Nah ini prioritasnya yang mana dulu sih Bu? Apakah me time dulu, pekerjaan dulu, atau keluarga dulu? Ini yang mungkin bisa saya tanyakan kepada ketiga narasumber kita hari ini. Saya minta ini ya Bu sarannya kepada saya IRT baru ini. Terima kasih Bu.
Iya, terima kasih Mbak. Jadi mana dulu nih yang harus diprioritaskan? Monggo, siapa yang jawab? Ibu, mungkin Bu Yuli? Terima kasih, benar sekali 3 hal itu yang memang ada di diri kita. Kalau saya memang sebenarnya pekerjaan dulu. Karena pekerjaan itu amanah, tanggung jawab. Dan keluarga saya itu harus saya kondisikan bisa menjadi supporting system tadi ya. Saya harus bisa mengelola dukungan dari keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini artinya saya bisa memahamkan pada keluarga saya, suami saya dan anak-anak saya bahwa ini loh saya diamanahi pekerjaan ini. Jadi pertama adalah pekerjaan. Kedua tentu keluarga. Tadi kan saya harus memberikan kompensasi atas ketidakmampuan saya atau ketidakbisaan saya di saat-saat tertentu karena habis oleh pekerjaan. Yang ketiga baru me time. Me time itu sebenarnya mudah kok. Ya. Saya itu hobinya baca, mendengarkan musik dan ngeluyur. Ya. Tidak mengganggu peran yang lain. Seperti mendengarkan musik, bisa kan sambil saya mengerjakan sesuatu yang memang tidak menguras pikiran sekali, itu saya sambil dengarkan musik. Atau ketika perjalanan ke kantor, saya bisa mendengarkan musik seperti itu. Baca, saya selalu punya waktu untuk membaca, itu juga bisa di mobil gitu ya, bisa di rumah gitu ya. Jadi me time itu sebenarnya sesuatu yang sederhana saja yang bisa kita lakukan kapanpun, tapi itu intinya adalah membahagiakan kita. Intinya itu. Saya selalu mengatakan kepada pegawai-pegawai saya, staf saya, orang itu harus bahagia. Tadi saya setuju sekali dengan Bu Atikoh ya, bahwa dari bahagialah dengan Bu Selvi juga, dari kita yang bahagia maka kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi intinya itu, kita harus bahagia melalui me time yang simpel-simpel saja gitu ya, melalui pengelolaan keluarga yang juga sebenarnya pasti bisa, melalui melakukan pekerjaan yang secara bertanggung jawab sebagaimana tadi Bu Atikoh mengatakan, itu tanggung jawab kita, jadi harus kita lakukan penuh dengan tanggung jawab juga, begitu. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Yulia, karena kalau kita pekerjaan kita kan harus profesional. Yang menilai ada atasan, ada teman kerja. Sementara ketika di rumah tangga kita itu konsensus, kesepakatan. Ketika kita tidak bisa, misalnya seperti tadi nyuci, pasangan kita bisa. Ketika pasangan kita tidak bisa, kita bisa. Seperti itu ya. Sementara dari sisi profesional itu nggak ada nyang-nyangan, kita nggak bisa. Targetnya sekian ya harus dilakukan seperti itu. Ada job description yang harus kita penuhi. Kalau me time, betul sekali. Me time itu tidak perlu mengganggu fungsi-fungsi yang lain, peran-peran yang lain. Mungkin seperti saya suka olahraga, saya biasa sehari-hari itu memang bangunnya jam 3 pagi, setelah ibadah, ngurusi ini itu persiapan yang lain. Nanti jam 5:15 saya mulai lari dekat rumah, 1 jam, setengah 6 itu udah selesai. Jam 6 udah selesai, tinggal ngurusi yang lain, kita dapat kebahagiaan, tetapi peran kita masih tetap berjalan dengan baik. Tentu sebagai awal-awal dulu ketika anak masih kecil, itu memang challenge-nya luar biasa. Karena saya masih menjadi staf, tanggung jawabnya banyak sekali, sementara waktu pembagian anak itu kan perlu banget didampingi ya ketika masih kecil. Baik dari sisi nutrisinya, kemudian pendampingan, pola asuh, manajemen waktu itu memang tantangan yang paling besar. Kalau kita memiliki multifungsi itu tadi, berkarir secara profesional, kemudian ngurusi rumah tangga, nah ini tinggal kita skala prioritasnya. Tetapi kalau dulu misalnya kepentingan anak, kalau ngambil rapot itu yang ngambil rapot, karena anak saya dari TK itu yang ngambil rapot adalah orang tua. Jadi saya kalahin ya, saya atau Mas Ganjar cuti untuk mengambil rapot. Dengan seperti itu anak kita paham bahwa sesibuk apapun orang tua dia tetap menjadi prioritas. Karena sampai anak SMA yang ngambil rapot tetap orang tua. Jadi kalau saya pas nggak bisa, Mas Ganjar di mana? Mas Ganjar yang ngambil ke sekolahan, meskipun sudah di Jawa Tengah. Mungkin itu Mbak. Jadi karena baru ya, mungkin nanti kesepakatan dengan suami. Kalau pas saya nggak sampai, nggak bisa, suami yang bisa menghandle.
Ya, selamat ya. Jadi dalam pekerjaan rumah tangga itu tidak ada ini tugas istri aja gitu ya, itu tugas suami, itu enggak ya, semuanya dilakukan bersama, kesepakatan dalam, iya, oke, mungkin nanti bisa dibangun kesepakatan. Iya, oke. Sekarang Mbak Selvi, monggo Mbak Selvi, bagaimana? Sama sih sudah disampaikan Bu Yulia, Bu Atiko sudah sangat lengkap. Jadi kalau memang karena pekerjaan ya kita harus memenuhi tanggung jawab apa amanah yang sudah diberikan. Kemudian kalau di keluarga ya antara pasangan itu harus saling mengisi gitu. Apalagi untuk kalau sudah punya anak ya memang anak harus menjadi skala prioritas. Seperti tadi di hari-hari penting anak ya kita harus usahakan untuk orang tuanya hadir. Jadi anak tidak kehilangan sosok orang tuanya dan perhatian serta kasih sayang orang tuanya, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil seperti anak-anak saya gitu. Kalau me time ya jujur kalau punya anak kecil tuh me time-nya agak colong-colongan ya Bu ya, agak susah memang gitu. Cuman saya sembari, kalau saya sukanya dengerin musik gitu ya, kemudian lihat online shopping gitu. Jadi kalau misalnya anak tidur gitu aja kita bisa lihat online shopping itu aja udah seneng ya kan gitu. Kalau gitu dengerin musik gitu sambil saya olahraga jalan kaki gitu sambil dengerin musik itu aja sudah membuat mood kita oke lagi gitu. Oke, jadi harus tahu gitu ya, apa sih yang membuat kita bahagia itu apa, dan itu ternyata tidak harus meninggalkan tanggung jawab yang lain, bisa diatur gitu ya. Oke, luar biasa sekali talkshow kita pada sore hari ini. Berikan aplaus sekali lagi pada ketika pembicara kita, karena waktu juga sudah jam 5 lebih ternyata gitu ya, tidak sadar kita ngobrol dengan luar biasa. Masih ada satu lagi, kita beri kesempatan terakhir nih ya kepada peserta untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Perkenalkan saya Adil Marta, Public Relation dari Rumah Sakit JIH Solo. Saya ingin bertanya kepada Bu Yulia, Bu Atiko, dan juga Bu Selvi. Jadi bagaimana Bu, kita sebagai perempuan meyakinkan diri bahwa peran ganda itu tidak salah? Karena seringkali ketika terjadi sesuatu dengan keluarga, dengan anak, itu yang disalahkan adalah peran ganda kita. Karena sibuk bekerja, karena tidak bisa menjadi sepenuhnya IRT, seperti itu. Jadi bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa tidak apa-apa, menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja, dan kalimat apa yang sebaiknya disampaikan kepada orang-orang yang sudah julid, nyinyir ketika kita menjalankan peran ganda. Pasti ibu-ibu semua sudah merasakan ya Bu dijuliti seperti itu, karena ibu-ibu di depan ini pasti pengalamannya sudah luar biasa dan sudah menghadapi banyak orang. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana menghadapi statement kadangkala ya ketika banyak peran yang harus kita jalankan, seperti itu. Dimulai dari Mbak Selvi mungkin, monggo Mbak Selvi. Kalau saya pribadi tidak usah mendengarkan omongan yang membuat mental kita tidak bagus gitu ya. Kemudian bahwa menghadapi orang yang berstigma negatif tentang peran ganda. Jadi bahwa saya tidak menanggapi omongan itu dan saya justru membuktikan dan berbangga bahwa kita sebagai perempuan mempunyai banyak peran ganda. Di luar peran kodrati kita juga bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan peran gender kita. Bahkan ada perempuan yang bisa mencari nafkah, perempuan sebagai kepala keluarga, dan kita juga masih bisa untuk berkarya dan insya Allah bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat khususnya wanita-wanita yang mempunyai peran-peran ganda juga di luar sana. Ya, kadang sesuatu tidak bisa seideal yang kita inginkan begitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak ideal itu terjadi sehingga akhirnya gitu ya, kita menjadi pihak yang
disalahkan gitu. Ini karena kerja nih, ini karena seperti yang disampaikan Mbak tadi. Bagaimana memberikan pemahaman tentang kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Menurut saya apa perlu kita menghabiskan seperti tadi Mbak Selvi sampaikan, apa perlu kita menghabiskan energi untuk memahamkan orang itu bahwa kita itu bahagia dengan peran ganda ini, kita tidak merasa terpaksa. Justru kalau saya sih jawabnya gini, saya tuh bisa beli lipstik dengan uang pribadi loh. Enggak harus minta suami. Saya bisa membantu orang lain, bisa membantu keluarga saya dengan uang saya sendiri. Ketika mungkin ada peran yang agak jomplang, itu kita akan belajar dengan sendirinya. Mungkin sepertinya Bu Yulia yang sudah banyak sekali pengalamannya beliau. Saya dulu sempat ketika saya kuliah di Jepang, waktu itu saya masih alam masih TK, ketika kekumpul orang tua wali murid itu yang datang selalu Mas Ganjar. Sampai pada nanya, ini ibunya kerjanya apa sih, kayaknya penting banget, padahal saya cuma staff, itu loh. Itu kata-kata seperti itu memang menohok. Tapi saya nggak masalah karena suami saya mendukung. Suami saya memberikan ruang bagi saya untuk membahagiakan diri, termasuknya seperti itu. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa menjadi sosok yang mandiri, bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Dan kalau misalnya kebetulan anaknya mungkin sakit, biasanya kan gitu ya, kalau masih kecil mungkin sakit atau kurus gitu, kadang dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau menurut saya seperti itu, kita nggak perlu mendengarkan semua kata-kata orang, kita serap energi positif saja daripada kita nambah pikiran. Apakah dengan dia nyinyir seperti itu akan berpengaruh pada kehidupan kita, profesionalisme kita? Kan tidak. Seperti itu ya Mbak, yang dablek. Kalau saya si kuncinya dablek. Ya, yang pasti kita sendiri yang tahu gitu ya. Selama kita menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Yang penting kita tetap harus improve ya. Misalnya menjadi seorang ibu itu kan memang pembelajaran yang seumur hidup ya. Betul, dinamikanya luar biasa. Dengan perkembangan umur anak, tantangannya juga pasti berbeda. Seperti itu kita juga harus mendapatkan pengetahuan dari mana saja, dari sisi pola asuh, dari sisi termasuk pembelajaran terkait dengan bahan pelajaran dia. Kalau dulu ketika saya itu ketika di Jakarta, nyampe rumah malam-malam anak saya bergainingnya adalah belajar hanya mau dengan saya. Beda Bu. Dia hanya mau belajar dengan saya, ngerjakan tugas itu dengan saya. Jadi adalah bergaining position dia. Sehingga saya pulang itu langsung buku sudah dibuka, oke, mana-mana, saya mandi dulu, dia belajar, dah. Ketika malam saya bikin soal, karena kebetulan dulu dia bilingual ya, pakai bahasa Inggris karena bukunya di luar juga susah. Saya bikin soal sendiri, terkadang itu saya lembur sampai jam 1 malam, jam 2 malam untuk nyetok soal-soal ketika dia harus belajar. Karena kita tidak bisa dong kalau untuk belajar itu menyerahkan kepada yang di rumah. Kebetulan Mas Ganjar bukan yang nanti perlu bimbel itu enggak, jadi pokoknya ya itu kita orang tua itu karena dulu ya Bu ya ketika masih SD itu. Iya, oke. Bu Yulia, bagaimana Ibu? Memang ya kita ini kan hidup di sosial ya, hidup di lingkungan sosial, sehingga norma-norma sosial itu yang sebenarnya adalah konstruksi budaya, bentukan budaya itu menjadi sesuatu yang seolah-olah itu pembenaran. Padahal kehidupan itu variasinya sangat banyak. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan istilah peran ganda. Siapa sih yang berperan ganda? Perempuan enggak lah, laki-laki juga. Ya, apalagi di kehidupan seperti sekarang ini tadi Bu Atiko, Mbak Silvi juga sudah mengatakan bahwa kita ada kesepakatan loh, pembagian kerja atau saling isi mengisi. Ya, jadi yang berperan ganda itu siapa? Enggak ada. Kita hidup itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ya. Ada yang memang tidak membutuhkan atau tidak perlu harus perempuan bekerja, walaupun apapun itu keinginannya atau keterpaksaan gitu ya. Ada yang sebenarnya kondisinya tidak menuntut dia bekerja, tapi ada keinginan dan aktualisasi diri dan suami mendukung, itu juga bukan peran ganda. Ya, jadi saya itu nggak ada konsep peran ganda menurut saya. Semuanya melakukan sesuai dengan situasi dan kondisi, dan itu artinya apa? Dengan hati, dengan keikhlasan.
Nah ini yang harus barangkali yang nyinyir itu nggak mudeng ya, bahwa bahwa kehidupan itu bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun ada standar-standarnya, tapi standar itu kan konstruksi budaya. Di satu tempat dengan tempat yang lain pun berbeda, gitu ya. Zaman dulu petani kan perempuan juga pergi ke sawah, peran ganda bukan. Itu dipertanyakan. Jadi memang kalau Mbak Silvi sama Mbak Atikoh tadi mungkin nggak mau dengar itu karena saya itu guru. Karena saya guru jadi saya yang seperti itu ingin sekali memahamkan gitu ya melalui tulisan, melalui diskusi gitu ya, karena profesi saya terkait dengan profesi saya. Saya itu termasuk yang seringkali disalahpahami, Bu. Karena saya kan ya istilahnya tanda kutip wanita karir. Wanita karir itu seringkali atau terkadang itu suka dianggap tidak becus mengurus suami dan anak-anak, keluarga lah gitu. Itu dari teman dan sebagainya, ya saya nyantai saja. Saya sering ngomong gini, ayo kamu tinggal sama saya 3 bulan, lihat sendiri. Saya paling begitu ya, kalau ada yang nyinyir seperti itu gitu kan, kamu gini. Saya bilang sok tahu, ayo kamu hidup sama di rumahku 3 bulan. Nanti kamu baru kamu berpendapat. Saya biasanya begitu saja gitu. Sudah selesai kan kalau itu, saya artinya saya nggak mau terima pendapat dia, saya tidak terima pendapat dia, ayo kita buktikan saja. Gitu. Jadi ya seperti itu ya, bahwa kehidupan itu variasinya sangat banyak. Jadi jangan sok tahu, memang ada standar-standar umum ada karena kita berkehidupan sosial. Tapi standar umum itu tidak selalu itulah patokannya, dan ya satu kebenaran. Dan standar umum itu di antara daerah berbeda-beda, nanti bingung loh, bingung sendiri. Demikian Mbak. Luar biasa sekali sudah menjawabnya Mbak tadi. Jadi kadang-kala nggak perlu terlalu dipikirin EGP lah gitu ya istilahnya, dengan komentar-komentar yang tidak mensupport kita gitu. Kemudian terakhir nih, tadi sudah sempat ada yang di depannya saya untuk ingin menyampaikan pertanyaan juga, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Siti Atikoh dan Ibu Selvi. Bagaimana program kerja PKK untuk jangka panjang yang akan dibuat oleh ibu-ibu sekalian sebagai ketua PKK untuk membuat perempuan Jawa Tengah dan Solo khususnya untuk menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, kuat, dan sebagai pilar pendidik utama untuk kemajuan dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara hebat. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo langsung terima saja. kasih. Itu pertanyaannya singkat, tapi jawabannya bisa panjang ya. Nggak cukup ini waktunya nanti ya. Iya. Yang pertama mungkin yang banyak kita lakukan otomatis yang masalah terkait dengan edukasi. Yang pertama itu tentang pola asuh. Karena bagaimanapun anak itu akan menjadi generasi mendatang ya. Kita kan menyongsong generasi emas, dan pendidik pertama dan utama adalah di keluarga. Jadi keluarga itu akan menjadi fondasi anak bagaimana ke depannya. Sehingga agar anak ini bisa berkarakter baik, ini juga diperlukan seorang perempuan yang kuat itu tadi. Karena dia yang lebih banyak, meskipun suami istri sama-sama tanggung jawab. Tetapi karena kita dari 9 bulan kan membawa kemana-mana, kita menyusui, pasti bondingnya berbeda. Meskipun suami juga ikut andil ya. Itu jadi pertama itu dari sisi pola asuh, kemudian bagaimana kita bisa menyikapi agar anak-anak itu terhindar dari paham-paham radikal seperti itu. Ibu juga perlu dibekali, termasuk juga dengan masalah digital. Oh iya, kalau bisa program PKK itu ya Mbak? Iya, kalau misalnya ibu bapak anaknya itu aktif di sosial media, kita perlu ngintip juga loh. Dia aktivitasnya itu apa saja, komunikasinya dengan siapa saja. Karena jangan sampai ada cybercrime yang mengintai. Lah ini ibu juga harus melek teknologi. Apalagi kemarin ya Bu ya, ketika pembelajaran jarak jauh. Institusi yang paling siap dengan pembelajaran jarak jauh ya Universitas Terbuka. Yang lain agak gagap, Universitas Terbuka kita sudah biasa gitu ya Bu ya. Itu kemudian kemandirian dari sisi ekonomi. Itu juga di PKK kita kan ada UP2K, bagaimana agar setiap perempuan itu meskipun mungkin beraktivitas di rumah, mereka memiliki bekal untuk kemandirian secara ekonomi.
Kemudian bagaimana agar perempuan itu bisa memanfaatkan meskipun lahannya sempit. Lahan sempit untuk bisa ditanami hal-hal yang bisa produktif untuk menunjang gizi keluarga. Itu Mbak, kamu juga banyak kelompok wanita tani ya. Ini saya kalau garis besarnya saja. Ya, Dan karena waktunya terbatas iya, mungkin Mas Elvin. ilmu gizi itu juga penting sekali Iya. bagi keluarga. Iya. Karena dengan pola hidup yang sehat itu nanti kesehatan itu kan investasi jangka panjang. Iya. Jadi perempuan juga harus paham apa itu pola hidup sehat, termasuk nutrisi, gaya hidup sehat. Kalau kita menilik secara ketika pandemi, PHBS itu sangat sederhana. Padahal itu di PKK itu adalah sesuatu yang selalu diedukasi, perilaku hidup bersih sehat. Salah satunya cuci tangan pakai sabun itu. Tetapi ternyata ketika pandemi, oh iya ya, yang kita omongkan setiap hari, ternyata sekarang itu menjadi kunci utama untuk bisa kita keluar dari pandemi itu. Banyak lagi ya Mbak. Oke, banyak kan ini kalau dijelaskan nggak selesai waktunya. Mungkin Mbak Silvi sedikit saja, singkat mungkin untuk program PKK. Panjang ya Bu ya. PKK tuh sepertinya hanya punya 10 program pokok dan 4 kelompok kerja, tapi kegiatannya itu luar biasa sekali. Jadi mulai tadi dari pendidikan karakter anak, pola asuh, kemudian mengenai ekonomi, keluarga, UP2K gitu. Kalau dari kami dari tim penggerak PKK dari Kota Solo, jadi kita tuh membantu UMKM khususnya yang perempuan-perempuan gitu. Kita selalu berikan pelatihan lagi untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka, dan juga salah satunya tadi memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Jadi mereka kayak bikin jamu, kemudian menanam tanaman kayak pohon gitu, dibuat makanan. Jadi dari pemanfaatan lahan itu bisa untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga juga. Kemudian kita juga memberikan pendampingan untuk perempuan-perempuan yang mengalami korban kekerasan seksual atau menjadi perempuan kepala rumah tangga. Jadi itu diberikan binaan-binaan, diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa mempunyai usaha kedepannya untuk bisa menanggung ekonomi keluarga juga. Kemudian dari segi kesehatan juga tentunya memegang peranan penting karena kasus stunting sendiri juga masih tinggi ya Bu. Kita pengen kedepannya itu karena di tangan perempuan itu akan melahirkan generasi penerus bangsa, jadi mulai ditarik ke belakang, mulai dari remaja putri itu sudah diberikan edukasi-edukasi sampai ibu hamil dan ibu melahirkan, kemudian ibu menyusui itu harus memenuhi asupan-asupan gizi tentunya. Luar biasa, semua terangkum dalam 10 program pokok PKK Ibu. Nanti bisa dilihat di situ untuk program pokok PKK. Sekali lagi aplaus buat 3 pembicara kita di sore hari ini, luar biasa sekali dan banyak sekali hal yang sudah disampaikan, memberikan inspirasi kepada kita bagaimana untuk membentuk pribadi menjadi seorang perempuan yang kuat yang nantinya bisa memberikan kontribusi menjadi keluarga yang hebat, masyarakat yang hebat dan negara yang hebat. Oke, karena waktu juga sudah mendekati azan maghrib ini, kita terpaksa harus mengakhiri acara talkshow kita di sore hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada cindera mata yang kita sampaikan kepada narasumber. Monggo saya persilahkan kepada ketiga narasumber untuk menerima cindera mata dari di bawah mawon. Baik, dan kami undang untuk memberikan cindera matanya atau sertifikatnya kepada Direktur Finance and Administration dari Solo Post Media Group, Ibu Anissa Nurul Aini. Kami persilahkan Bu.
Terima kasih Bu Nisa. Sudah di foto. Oke. Matur nuwun sekali, kita berikan aplaus sekali lagi kepada 3 pembicara kita sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi kita bahas di sini membawa manfaat buat semua, dan saya Intan Nurlaili mohon maaf ketika membawakan acara ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi untuk perempuan-perempuan hebat kita yang hari ini luar biasa menginspirasi. Dan ibu-ibu, karena ini waktu adzan maghrib sebentar lagi, hanya tinggal 5 menit lagi. Jadi untuk sesi talk show kita akan akhiri juga dengan sesi foto bersama. Jadi monggo sekaligus nanti akan menutup juga kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah berkenan memberikan supportnya di acara talk show. Terima kasih kepada The Sunan Hotel Solo, Universitas Terbuka Surakarta, Bank Jateng, Semen Gresik, Komik Herbal, Artugo, Danar Hadi, Intrafood, Wardah, Alfamart, Kopi Kapal Api, Logan Food, Fitbar, Prodia, Alfa, dan BNI Cabang Slamet Riyadi. Selepas acara foto bersama, nanti kita bisa sambil beramah tamah ngobrol sambil menunggu waktu berbuka puasa. Monggo silakan untuk para peserta bisa langsung join. Kita dokumentasikan momen yang spesial ini. Oke, baik, dan ada juga ini karena momen spesial, jadi sore hari ini dari Sunan Hotel mau memberikan award ya kepada Ibu Atiko dan juga Ibu Salvi. Mungkin dari GM The Sunan Hotel, Mbak Retno Wulandari, silahkan Mbak. Sambil kita santai nggak Mbak? Nggih? Sambil santai, nah ini mengganggu sesi fotonya dulu kayaknya. Ibu Atiko sama Mbak Salvi, nah ini ada award dari The Sunan Hotel ya. Monggo, terima kasih sekali lagi untuk perempuan-perempuan yang luar biasa, inspiratif, memberikan banyak makna ya sharing kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Kami tutup acara talk show hari Kartini, Perempuan Kuat Negara Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Sunan lovers, this is it, the simple steps booking room at the Sunan Hotel Solo. Buka program browser di online. Hi Sunan lovers, this is it, the simple steps booking room at the Sunan Hotel Solo. Buka program browser di online maupun on mobile. Ketik thesunanhotelsolo.com. Cari booking room form yang ada di web. Input data rencana pemesanan mulai dari arrival date, departure date, number of room, dan number of guests. Kalau sudah, klik book now. Choose room type sesuai selera. Lalu klik book this room. Next, input data diri. Jika sudah memiliki account, isikan email dan password. And then, klik login. Jika belum punya, create your account please. Let's get your instant confirmation. Selesai. Mudah, cepat, dan murah. Enjoy your stay at the Sunan Hotel Solo.